Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kenampakan alam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui dan mengamati gambar kenampakan alam, daratan, dan perairan. Ada yang tahu tidak kenampakan alam itu apa? Ya, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Di sini kenampakan alam juga dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan dia dibagi menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan perairan dibagi menjadi satu, yaitu dan. Sekarang ibu akan bahas mengenai dataran tinggi. Dataran tinggi atau bisa disebut dengan plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 sampai 600 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi atau sedimentasi. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu udara yang dingin. Yang dataran tinggi biasanya dijadikan tempat menanam tumbuhan yang hanya hidup di tempat dingin seperti kebun teh, sayur-sayuran, bisa juga sebagai tempat wisata. Mata pencarian penduduk biasanya bertani atau berternak. Ya, ini adalah contoh dari dataran tinggi yang terletak dekat pada tempat tinggal kita, yaitu Gunung Sibaya atau yang biasa kita sebut dengan Gunung Sinabung, yang berada pada Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah paham kan tentang dataran tinggi, apa-apa saja yang terdapat di dataran tinggi? Sekarang kita lanjut ya ke dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah dengan keadaan relatif datar yang ketinggiannya mencapai 200 meter dari permukaan laut. Biasanya dataran rendah digunakan berbagai bidang, contohnya pertanian, perkebunan, perumahan, dan industri pabrik. Contoh dari hasil dataran rendah ialah padi, sawit, dan karet. Kita sudah membahas tentang daratan. Sekarang kita akan membahas tentang perairan. Perairan yang kita tahu di sekitar kita yaitu adalah danau. Danau adalah daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basinan air yang sangat luas atau juga bisa disebut dengan genangan air yang luas. Nah, itu adalah pengertian dari danau. Danau yang ada di sekitar kita yaitu yang kita bisa sebut yaitu adalah Danau Toba yang biasa anak-anak lihat atau berwisata bersama orang tuanya. Nah, di sini ibu sudah mempersiapkan soal yang kalian kerjakan secara esai ya. Tolong kalian kerjakan dengan benar. Karena waktu sudah habis, maka kita akhiri saja pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini ialah kenampakan alam atau bentang alam dibagi menjadi dua, daratan dan perairan. Untuk wilayah daratan meliputi dataran tinggi dan dataran rendah, sedangkan perairan adalah danau. Kenampakan alam ini terbentuk melalui proses patahan atau juga lipatan, membuat permukaan bumi menjadi lebih memiliki tonjolan dan cekungan. Tonjolan itu gunung, sedangkan cekungan itu adalah danau. Nah, karena ibu sudah menjelaskan tentang kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, ibu akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu.